Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So di Bitcoin Update today kita mau update ke teman-teman untuk pandangan makro dan juga nanti kita mau discuss sedikit tentang pergerakan jangka pendeknya. Jadi teman-teman biar ada gambaran ya kira-kira untuk short term itu seperti apa pemanfaatannya. Probably buat yang trading apalagi di futures market mungkin nanti discussionnya lebih menarik di ya yang short termnya. Tapi kalau misalnya kita berbicara untuk yang makro supaya teman-teman ada gambaran nih kira-kira bulan Maret gimana ya, karena udah mulai banyak prediksi bulan Maret bakal begini, bakal begitu dan lain sebagainya. But kita bisa ngelihat dari mungkin data ya teman-teman sekalian. Jadi sini saya langsung buka aja ke Bitcoin Historical Monthly Returns. Jadi sebetulnya kalau kita ngelihat ya, at least kalau misalkan teman-teman mau menarik data, ya kita mau ngelihat dari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Itu situasinya berbeda. Oke, apa yang berbeda ya? Pada kala itu kita tahu bahwa belum ada adopsi Bitcoin terhadap institusi. Buat retail investor juga masih sedikit. Belum ada Michael Saylor, belum ada Elon Musk, belum ada ya, institution. Jadi ini jauh berbeda sekali kalau kita narik dari 2017-2018. It's totally different. So the first bukan the first lah, kalau kita bilang momen-momen merahnya dia itu terjadi pada saat mass adoption-nya itu belum terlalu big ya, belum terlalu besar gitu loh. Jadi apakah ini bisa dijadikan sebagai acuan bahwa setiap kali bulan Maret itu cenderung merah? Sebenarnya menurut saya mungkin di sini kita bisa bilang ya kurang tepat lah ya. Tapi apakah Bitcoin tidak bisa mengalami retracement? Ya of course bisa teman-teman. Apalagi kita tahu range price 60.000, 62.000 ini adalah angka yang sangat-sangat tinggi. But kita ngelihat sedikit ya experience yang kita rasakan setidaknya 2-3 hari terakhir. Sekitar mungkin pada saat 3 hari 4 hari yang lalu kita lagi live streaming itu 57.000 guys. Besoknya itu 64.000 dolar, which is kenaikan 7.000 dolar dalam waktu 1 hari. Dan ini sudah mulai berasa nih. Kalau kita bilang momen-momen seperti pada saat bull run 2020-2021 ya. Kita tidur harga 61.000, besok bangun pagi ternyata 59.000. Begitu 59.000 sorenya ternyata udah balik ke 62.000. Sangat possible. Which means ini sebenarnya adalah momen-momen yang sangat menarik karena ya memang ini yang kita tunggu-tunggu kan sudah sejak 2022, terutama buat teman-teman yang pada nyangkut pada kala itu, right? So teman-teman sekalian, kalau kita mau mengambil data sedikit, mungkin saya lebih prefer untuk melihat data 2021, 2022 dan 2023. Ya probably kamu tambah 2020 juga nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau kita berbicara 2020, the first time rate sampai 24,92 atau lebih tepatnya 25%. Itu apa penyebabnya? Ya trigger utamanya kan adalah COVID guys, ya kan? Maret 2022 itu terjadi event Black Swan. Jadi Bitcoin itu drop sangat drastis dan itu disebabkan oleh COVID-19. Nah ini bakalan beda gitu loh. Kalau kita expecting Maret kita crash sejauh itu lagi, saya nggak tahu apa triggernya. Ya mungkin karena inflasi ya kan, dalam artian inflasi tetap tinggi, the Fed anggap ini masih belum saatnya untuk mereka pangkas suku bunga. Ternyata tidak diduga-duga terjadilah resesi ekonomi yang terjadi pada bulan Maret. Probably bisa jadi salah satu triggernya. Tapi apakah itu menjadi salah satu faktor utamanya? Ya kita nggak tahu ya teman-teman sekalian. Ya intinya seperti itu ya, biar ada gambaran teman-teman. 2020 tuh karena COVID. Nah kalian juga harus lihat dong sejarahnya, apa yang terjadi, apa yang membuat Bitcoin pada saat itu mengalami retracement dengan sangat masif. Ya itu bisa jadi pertimbangan. Nah yang saya tahu adalah 2021 itu masih di momen bull run. Ya kita tahu bull run itu start untuk Bitcoin sejak Oktober atau September lah kalau kita bilang. September 2020, 7,7% naik 27%, naik 42%, naik 48%, kemudian 13%, 36%, dan 30%. Setelah itu April dan Mei kita ingat ada dump terjadi sangat signifikan. Bitcoin dari 60 pada kala itu kayaknya 52 ribuan something maybe atau 59 ribuan, and then dia crash down sampai 30.000 dolar kalau teman-teman masih ingat. Ya waktu itu banyak tuh wah 30.000 dolar kalau jebol nih bakal balik ke 10.000 bla 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 bla. Itu yang heboh-heboh ya teman-teman. Kalian flashback lagi kalau misalkan kalian lupa, kalian flashback lagi. Tapi kalau misalkan kalian memang angkatan baru lahir semenjak 2023 2024 ya mungkin kalian nggak akan notice gitu. Tapi kalau yang buat yang udah dari 2021 2020 pasti mereka ingat momen-momen itu. Alright, karena saya juga bikin videonya itu Mei 2021 guys. The first time saya create video YouTube channel itu adalah di Mei 2021. Ini kalau nggak percaya nih.
Ya, tanggal saya bergabung ya, 15 Mei 2021. Saya hadir saat market setelah mengalami crash itu. Jadi kita istilahnya memberikan pandangan kepada teman-teman dan ya bisa dibilang cukup banyak hal-hal menarik lah yang kita bahas pada masa-masa itu. Bahkan salah satunya saya sempat bikin pertama kali dalam sejarah, ya itu satu video yang menurut saya cukup seru lah untuk dibahas gitu ya. Oke, kembali lagi ke teman-teman ya ke discussion di sini. Ini masih secara makro. 2022 ini di bear market, tapi kita masih gain 5,33%. Isn't that impressive guys? Di bear market kita hijau. Ya, dan 2023 kenaikan 23% itu terjadi pada bulan Maret. Ya, Februarinya justru nggak terlalu signifikan. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan memang di sini kita ngelihat secara overall, ya kan, dari total 10 bulan yang di recap sejak Maret 2014 sampai ke 2023, ya bisa dibilang 4 diantaranya itulah yang hijau, selebihnya itu merah. Artinya peluang atau probabilitas untuk bulan Maret itu cenderung hijau di sini tertulis hanya 40% saja. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya sih nggak tahu ya, kalau saya pribadi saya nggak mau terlalu banyak predicting ya, apakah March akan jadi major correctionnya atau March justru menjadi momen dimana kita ngelihat first time in our history di Bitcoin, dimana Bitcoin itu mencapai all time high-nya sebelum halving. Ya, itu adalah something yang tentu saja nggak banyak orang bahas ya pada momen-momen saat ini guys. Alright, so ya itu sedikit berbagi pandangan biar kalian tahu bahwa ya kita mau narik ke belakang juga harus tahu gitu ya. Udah narik sampai 4-5 tahun pun itu menurut saya udah jauh sekali. Kalau mau kita tarik tahun lalu, 2 tahun lalu, karena trennya baru terbentuk ya setahun 2 tahun lalu kan ibaratnya gitu. Tren apa yang terbentuk? Ya masalah Bitcoin ETF ya kan. Sentimennya tuh adanya sejak kapan sih? Ya udah dari 2023 awal tahun mulai ada pengajuan tuh yang namanya BlackRock, kemudian Fidelity, itu mereka mulai mengajukan dokumen ya kan. Nih SEC ayo bantu proses ya, gue pengen terregulasi nih Bitcoin ETF spot supaya gue bisa jualan. Itu dari 2023. Dan sentimen itu saat ini kalau per tanggal saat ini kita ngobrol sama teman-teman, ya saya pikir di sini yang harus kita perhatikan ya teman-teman sekalian itu adalah seberapa inflow daripada si ETF spot ini ya. Kalau misalkan ternyata dalam 2-3 minggu dalam mungkin seminggu 2 minggu terakhir trennya cenderung turun, nah ini kita mungkin boleh berpikir bahwa jangan-jangan Maret nih ya terjadi major correctionnya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ini terakhir tanggal 28 Februari kita dapat report ini the biggest loh guys ya. At least kalau kalian lihat berdasarkan data dari tanggal 12 Februari ini adalah the biggestnya ya, terbesarnya. Ya, kalian bisa lihat di sini angkanya maksimum 673 juta dolar masuk inflow pada tanggal 28 Februari. Ini artinya apa teman-teman? Tren belinya masih naik signifikan. Ya, belum ada tanda-tanda sama sekali kalau BlackRock berhenti membeli, kalau Fidelity berhenti membeli. Dan tentu saja ya Grayscale ya tetap masih aktif berjualan. Tapi kalau kita ngelihat at least dalam beberapa hari terakhir udah ada tanda-tanda pelemahan momentum pada proses penjualannya. Makanya ada satu hari di mana pada tanggal 26 Februari Grayscale itu hanya berjualan 22 juta dolar. Ya, berarti itu bisa menjadi ya semacam satu indikasi lah bahwa mereka a little bit slowing down. Ya, probably kliennya juga kayak FOMO gitu kan. Ya, kayak aduh bayar fee-nya mahal tapi sayang sih kalau jual sekarang ya nanti takutnya begitu istilahnya Bitcoin-nya dia cair ya kan bisa mereka pakai udah dalam bentuk cash ya, ketika mereka mau beli lagi ternyata Bitcoin-nya udah 61.000, ternyata Bitcoin udah 65.000, mereka jadi galau ya kan, jadi pusing sendiri gitu teman-teman sekalian ya. Dan itu menurut saya ya wajar teman-teman ya, wajar sekali. So, that's the idea ya. On March, to be honest, saya nggak punya prediction ya. Saya pribadi ikutin flow market aja. Tapi ada satu yang sebenarnya jadi concern saya teman-teman sekalian, yaitu dari Bitcoin Monger ya. Dia hari ini nunjukin lagi kalau ternyata order tebal itu ada di kisaran range price 58.000 sampai 55.000 guys. Ya, kalau di sini dijelaskan ya. Just one word of caution in the short term, market makers may look to swap liquidity at 55k and 58k again if they do, but they're buy there with both hands ya.
call to say we go there again given the strength of flows and large liquidations yesterday. Ya, ini karena biasanya teman-teman ketika ada momen kena selepet ya, liquidation yang sangat masif, biasanya tuh market udah cenderung nggak terlalu banyak manipulasinya lagi karena proses manipulasinya udah terjadi duluan. Lebih tepatnya kemarin ya teman-teman ya, atau 2 hari lalu. Ya kemarin lah ya. But if we do go there, lots will say it's over. Ya, ini make sense. Maksudnya apa? Kalau memang kita sampai ke 58.000 atau bahkan 55.000, mungkin banyak orang akan bilang, oke, inilah ya akhir dari Bitcoin bull run sementara. Ya, jadi kayak ini dia waktunya kita akan ngelihat Bitcoin mengalami retracement 20%, 30%, and ya orang akan mulai banyak expect Bitcoin balik lagi ke 30.000, even lower daripada 30.000 dolar. Dan itu saya pikir ya adalah satu hal yang wajar ya, terutama buat yang pada sideline. Sideline itu maksudnya apa? Belum punya barang. Ya, dia waktu harga 15.000, 20.000 dia nggak akumulasi, ketika 30.000 dia merasa ketinggian, ke 40.000 dia merasa butuh diskon, 50.000 dan seterusnya, akhirnya dia nggak banyak belanja gitu. Ya, tapi sebenarnya nggak ada masalah ya kalau teman-teman ini terutama buat teman-teman yang sideline di Bitcoin-nya. I don't think it's a problem guys ya. I mean, ini bukanlah sebuah masalah. Ya, kemarin saya sudah sempat menjelaskan di dalam sebuah video secara detail teman-teman, Bitcoin 61.000, my next plan. Kita ngomongin soal bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan altcoin saat ini yang justru dalam keadaan terkoreksi atau ngasih kalian diskon. Itu bisa jadi pemanfaatan yang sangat ideal kalau kalian memang nggak punya Bitcoin. It doesn't matter. Ya teman-teman sekalian, itu semoga bisa ada idenya. Nah, satu yang membuat kita terlihat lebih menarik lagi ya, di sini ada BofA Merrills ya, Wells Fargo. Ini adalah sebuah banker kalau nggak salah teman-teman sekalian, atau hedge fund gitu ya. Di sini dia udah mulai mengoffer Bitcoin ETF. Wah, menarik ya. Udah mulai ada tambahan lagi kompetitor ETF di Amerika. Ya, Bank of America Corporation, Merrill, Arm, and Wells Fargo & Co. brokerage unit are offering access to ETF that invest directly in Bitcoin, underscoring the increasing acceptance of the products by mainstream firm. Dan ini harusnya ya another bullish news ya for I don't know ya. How many percentage ya, tapi in the end ya kita bisa bilang ini adalah inflow yang luar biasa lagi gitu ya, datang dari sebuah banker yang cukup besar di Amerika, more or less. Alright, so that's the idea teman-teman sekalian ya. Ada beberapa poin yang saya sudah bahas di sini, berbicara soal tren, kemudian kita berbicara soal news ya, sentimen, dan juga satu buah area atau key level yang kita boleh anticipate gitu loh. Kalau memang market membutuhkan liquidity sweep lagi, Anda harus siap teman-teman sekalian ya. What happens, apa yang terjadi, what happened yesterday itu bisa terjadi lagi in the near future. Apalagi kalau kita udah ngelihat Bitcoin naiknya dengan sangat impulsif, banyak FOMO ya, extremely greed. Ya, oke, that's the sign ya bahwa market akan bisa melakukan cooling down dengan sangat cepat, tapi habis itu balik lagi. Nanti kita coba kasih lihat, tunjukin ke teman-teman secara price actionnya. And teman-teman sekalian mau sedikit kasih tambahan, Core PCE Price Index MOM month over month atau monthly over monthly ya, itu naik dari 0,1% jadi 0,4%. It's a bad sign actually. It's a very very bad sign. Kemudian Core PCE Price Index yang paling dipantau itu dari 2,9% turun jadi 2,8%, 0,1% year over year. Ini oke. Cuman oke, saya nggak bilang bagus tapi ini oke. Sementara PCE Price Index year over year 2,6% turun jadi 2,4%, yang month over month dari 0,1% naik ke 0,3%. Sebenarnya wajar nggak sih ini buat data di bulan Januari? Saya bilang wajar guys, di sana tuh lagi winter ya, lagi dingin-dinginnya. Dan kalau lagi dingin-dinginnya ya udah pastilah ya, namanya penggunaan bahan bakar lebih banyak ya, karena mereka butuh heater, dan ya bisa dibilang karena mungkin family banyak yang ya holiday ya teman-teman sekalian. Ya, jadi probably mungkin memang gasoline atau penggunaan energi jadi lebih tinggi atau lebih meningkat. Itu saja yang mungkin jadi consideration kenapa angkanya naik. Tapi ini juga bisa menjadi satu buah alasan untuk The Fed mengatakan, inilah kenapa kita bilang sama kalian, kita belum bisa rate cut. Nanti pertemuan di bulan Maret, which is kalau kita ngelihat Fed Watch Tool, dan
let's see, harusnya di bulan Maret dalam waktu cepat nih, dalam waktu singkat ya. Sekarang udah mulai tanggal 1 Maret per saya bikin video ini. 19 hari lagi dari sekarang teman-teman. Kita bisa lihat, kita bisa simpulkan secara pasti ya, bahkan kita bisa katakan ini dengan pasti The Fed itu nggak akan nggak akan turunin suku bunga. 5,25% itu akan stay di sana teman-teman sekalian. Dan di pertemuan bulan Mei, which is 2 bulan lagi dari sekarang, itu pun masih tinggi di 5,25%. Artinya publik percaya The Fed masih akan pertahankan suku bunga. Nah, makanya tadi saya bilang teman-teman, kalau misalkan kita ngelihat dari historical data ya, yang bisa bikin merah sampai 20% atau bahkan lebih dari 30%, itu cuma satu penyebabnya, yaitu resesi ekonomi di Amerika Serikat. Something yang people tidak expect untuk terjadi ketika semua lagi euforia, ketika Nasdaq lagi creating all time high, ketika S&P lagi creating all time high, suddenly resesi ekonomi. Ini akan jadi pukulan paling berat buat market, terutama untuk stock market. Ini bakal bikin panik teman-teman sekalian. So, when this happens, yes, probably we can see a flash crash even worse daripada yang terjadi kemarin. Oke, jadi itu satu buah consideration untuk saya tambahkan kepada teman-teman sekalian. But for now, guys, ini saya pengen tunjukin ke kalian monthly. Ya, but before monthly, ini saya pengen nunjukin satu buah kondisi yang sangat menarik teman-teman. Jadi sebenarnya ini mempertimbangkan sebuah pergerakan daripada Bitcoin yang sangat signifikan. Ya, kalau misalkan teman-teman saya pengen ajak sedikit ke Discord ya. Technically ini saya udah sempat review ya di Discord sekitar tanggal 27 Februari. Per Bitcoin closing kemarin itu di atas $52.400 ya. Ini baru banget 27 Februari guys. And then saya expecting Bitcoin bisa mencapai $60.788 by the next week, which means ekspektasi saya harusnya adalah di sekitaran bulan Maret ya. Antara bulan Maret atau mungkin ya bulan Maret lah ya, tapi ternyata terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Ya, weekly range itu langsung tercapai pada pergerakan hanya dalam 2 hari terakhir saja guys ya, which is inilah yang saya katakan kenapa siklus kali ini benar-benar sangat terasa berbeda dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Alright. It is very interesting guys actually. And teman-teman, before kita ngomongin yang ini, tadi saya sempat update juga di Discord, baru banget sebenarnya update. Jadi previously kita ngelihat Bitcoin suddenly mengalami rejection ya, terutama setelah dia breakdown dari trendline ini. Second, kita ngelihat secara close candle dia membentuk yang namanya bearish engulfing pada time frame 4 jam. Lalu tadi sekitar 30 menit atau ya benar 30 menit lalu ya, waktu saya mau bikin video ini teman-teman, saya ngelihat oke, ini udah break terhadap inducement, kemudian kita ada SNR ya, probably kalau harga naik 62.000 ya, ini bakal jadi rejection dan malah mengkonfirmasi yang namanya bearish Quasimodo pattern. Alright, so that's the idea kalau kita ngelihat dari perspektif time frame 30 menit. It's more like break ya, creating lower low, retest terhadap previous high, and then lower high menjadi lower low. Ya, itu bisa jadi satu consideration yang bisa terjadi pada Bitcoin, sehingga ada kemungkinan Bitcoin bisa meneruskan koreksinya hingga testing ke level $58.000, dan $58.000 ternyata sesuai nih dengan area likuidasi yang tadi disempat di-post sama si Bitcoin Monger ya, lebih kurangnya. So that's the idea secara short term. Nanti mungkin kita akan detailkan kembali teman-teman. But before kita ngomongin ke sana, kita lihat closing monthly. What do you think guys on the monthly close? Ya, ini kalau saya lihat monthly close looks very interesting, of course ya. Why? The reason kita ngelihat ini very interesting karena ini sebenarnya adalah area resistance yang sangat major untuk perspektif time frame monthly, dan kita kelihatannya belum bisa close di atas level itu. Nah, sekarang teman-teman sekalian, in case Bitcoin mengalami retracement atau Bitcoin mengalami koreksi, menurut kalian wajar atau tidak sih? Kalau buat saya, wajar banget lah ya. Ibarat banyak orang yang taking profit dari dia pembelian di bawah level $30.000. Ya, ini kan kenaikannya total sudah 2 kali lipat. Kalau kalian beli di $30.000, bayangin kalau ada yang beli di $15.000, ini udah naik hampir 4 kali lipat. So, it's a good deal kalau mereka mau profit taking dulu, mereka anticipating market mengalami retracement, after that mereka buyback lagi dari range price yang lebih murah. Bisa jadi consideration tersebut? Bisa teman-teman sekalian. Nah, ini yang berikutnya saya pengen tunjukin ke kalian, ini yang menurut saya cukup menarik untuk kita review, yaitu kalau kita melihat dari historical data. Ya, even pada saat bull market,
pada tahun 2020. Bitcoin itu ada loh momen-momen dia mengalami dip ya, di sini 20%. Terjadi proses sangat cepat. Kemudian kalau kalian notice satu bar berwarna hitam ini jangan diremehkan guys, ini value-nya adalah 20% ya, terjadi hanya dalam waktu 1 minggu saja. Kemudian kalau kalian lihat lagi, another retracement juga sama, terjadi pada saat bull market, 28% terjadi dalam 2 minggu. And then strong dip ya di sini senilai 55% dan baru kemudian kita memasuki fase bear market ya. Jadi ada momen di mana Bitcoin itu mengalami retracement, tapi satu yang kalian harus perhatikan, prosesnya cepat. Ya, kalian meleng cuma 1 minggu aja, mungkin lagi liburan, lagi jalan-jalan sama family, begitu lihat chart, ini dia koreksi yang saya tunggu-tunggu. Bagus lah kalau begini, kayaknya bisa dapat harga lebih murah nih, di bawah 30.000 nih, udahlah tunggu-tunggu dulu. Tuh, ya kan, ngobrol-ngobrol, makan, pulang tidur ya kan, begitu bangun besok pagi ngecek lah udah balik lagi. Nah, itu teman-teman ya. Kalau kita ngelihat sih based on historical data, ada momen-momen dia creating dip. Ya, itu koreksi retracement sampai 20% loh. Tapi prosesnya sangat cepat. Bahkan ada yang cuma 1 minggu aja, habis itu besoknya balik lagi. Ya, itu terjadi pada sekitaran tanggal, kalau kita lihat di sini, tanggal 23 November 2020. Ya, jadi turun, besoknya udah naik lagi, naik lagi. Ya, itu bukan besoknya, sorry, tapi minggu besoknya maksudnya ya. Nah teman-teman, kemudian berikutnya kalau kita ngelihat sekarang by progress ya, at least pada 2023 pada Bitcoin mengalami retracement, you can see a flash down terjadi 21% turun. Nah, ini saya ingat banget Jerome Powell bilang, katanya higher for longer ya, 3 words yang sangat luar biasa. Dia bilang katanya higher for longer, itu artinya suku bunga akan lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, langsung dip 20%. Habis itu kita ngelihat di sini juga sama sih, 20%-an ya, dia koreksi, kemudian harga rally naik signifikan, top, kemudian koreksi berapa persen? 18%. Dari atas 48.000 turun sampai ke low-nya 38.000, 20% juga. Nah, kalau misalkan in case kita ngelihat dari harga saat ini dan kita mengalami dip 20%, retest terhadap 52.800, atau tadi ya kita tambahkan dengan Bitcoin Manger menyatakan di sini bahwa secara liquidation level 55.000 sampai 58.000 itu ada banyak sekali area order long position yang bakal terlikuidasi, tersweep, terwipe out. Dan retracement 20% dari sekarang terjadi dalam kondisi yang flashy, artinya silau ya, saking cepetnya gitu, kayak habis itu balik lagi. It is very very possible guys ya. Itu saja mungkin sedikit yang saya pengen coba untuk sampaikan kepada teman-teman sekalian in the near term, middle term ya. Tapi kalau secara makro tadi saya sudah sampaikan, Anda sudah lihat sebuah sentimen yang sangat positif kembali masuk ke market, dan ini baru di post tanggal 29 Februari, which means kita tinggal nunggu official announcement, dan by the time official announcement itu ada, maka nama dari Wells Fargo ya, Wells Fargo di sana secara ticker itu akan masuk juga di sini guys ya. Mungkin di sebelahnya Grayscale Bitcoin Trust, tapi karena Grayscale yang jualan terus, berarti sebelah kirinya lah ya kita bilang teman-teman. Nah, ntar dia mulai aktif menawarkan kliennya, ayo beli Bitcoin ETF, kita jangan mau ketinggalan trennya. BlackRock ya, salah satu hedge fund terbesar, sudah aktif terus nih, dan dia belanjanya banyak. Ayo kita semua juga ya, probably ya teman-teman sekalian ya. Tapi itu angan-angan ya, bayangan aja biar teman-teman ada gambaran. That's what probably happens teman-teman sekalian. Alright, so yeah, talking about Bitcoin, in the end, if you see a retracement, fine, no problem. Ini justru untuk mega bullish ya. Saya percaya ini untuk creating higher low-nya saja. If retracementnya ada. Tapi kalau misalkan ternyata Bitcoin menginvalidasi ya setup yang saya lihat di sini, sebuah bearish Quasimodo pattern, habis itu ternyata dia break lagi dan dia naik lagi, fine. Kita juga nggak ada masalah. Toh kita sudah punya barang guys, tinggal kita keep saja. Dan terakhir ya, mungkin buat yang masih bertanya gimana nih altcoins, please watch the video ya, Bitcoin 61.000 my next plan. Di video itu saya jelaskan cukup detail guys, jadi jangan sampai ketinggalan informasinya. Alright, so that's gonna be the update from me. Pertama-tama teman-teman kita ngelihat tambahan ya terakhir untuk short termnya. Intinya kalau Bitcoin kalian ngeliat mengalami proses retracement, perhatikan baik-baik level $58.000, karena di level itulah kita ngelihat ada resistance yang sangat-sangat major ya. Ditambahkan kalau kita ngeliat perspektif time frame 1 jam ya, that's the only level Bitcoin kemarin ketahan sebelum akhirnya dia rebound dan rally ya, breakout dan rally. Itu saja sih mungkin
ya, gambaran yang bisa saya berikan. Okay, so that's the idea for Bitcoin update, helping to reach 500 likes button by the way guys di video ini probably ya. Kalau misalnya kita bisa tercapai itu ya, nanti saya consider untuk minggu ini kita live streaming seperti minggu lalu. Alright, seru banget kalau kita live streaming, banyak yang didiscuss ya, tapi itu semua depend ya, tergantung dari kalian. Okay, thank you very much guys for watching this video, and I'll see you guys again in the next update, and happy March. Cheers, bye bye.